Selamat pagi anak-anak semuanya, kembali lagi belajar bahasa Mandarin bersama Lao Shi Richard. Ayo, hari ini kita mau belajar berhitung. 1, 2, 3. Kita berhitung 1 sampai 99 hari ini. Kalian pasti bisa. Nanti Lao Shi kasih bonus 100. Oke? Nah, kita mulai dulu dari 1. Lao Shi tahu kalian pasti udah banyak yang belajar cara berhitung dalam bahasa Mandarin. Kalian pernah belajar. Nah, kali ini Lao Shi mau ajarkan kalian berhitungnya dengan nada yang benar dan bunyinya yang benar. Oke? Coba kita belajar ya. Lihat. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Jadi perhatikan nada Lao Shi ya. Coba Lao Shi baca satu kali lagi, kalian perhatikan nada dan bunyi yang Lao Shi bilang. Coba kalian bilang dengan nada yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu ya. Lao Shi baca sekali lagi lebih cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti kalian pasti bisa seperti Lao Shi. Oke, nah sekarang kita mau lihat 11. Sampai 10 kalian tinggal hafal aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian harus hafalin sendiri ya. Oke, nah sekarang kita lihat 11. 11 ini sebenarnya gampang aja. 10 tadi kita udah belajar 1, 1. Nah, jadi kalau 11 jadinya 11, 10 tambah 1, 11 kan? 11. Oke, 12, 12, sampai 19. 19 jadinya 19. Oke, cukup gampang ya. Nah, sekarang 20, 2, 2. Nah, 10 tadi, 10, 20 jadinya 20. 25, ingat aja seperti ini. 2, 20, 10, 5, 25. 25. Oke? Nah, coba sekali lagi. Misalnya 69. 6, 6, 10, 10, 9, 9. Jadi 69. Oke? Bisa ya? Intinya tinggal digabung-gabung aja. Jadi ingat aja. 55. 5, 10, 10, 5, Jadi 55. 55. Oke, kalian pasti bisa. Dan kalau 100, bahasa Mandarinnya ipai. Oke, sama-sama kita baca ya. Ipai, artinya 100. Nah, yang kalian perlu perhatikan sebenarnya beda 4 dan 10. Coba kalian lihat. 4 tadi, 1, 2, 3, 4. 4 itu 4. Dan 10, 7, 8, 9, 10. 10 itu 10. Oke? Kalian perlu bedakan 4 dan 10. Coba dengar Lao Shi bilang 4, 4. Oke? Jadi pas bilang 4 ini, lihat. Pinginnya itu SI. Kalau kita bilang SI, seperti video Lao Shi sebelumnya, lidah kita menyentuh gigi. Nah, 10 itu S pakai H di sini. SHI. 10. Oke, lidahnya nggak boleh menyentuh gigi. Lidah kita naik ke atas pas bilang 10. Nadanya pun beda. Jadi 4, 10, 10. Kalau kita mau bilang 14, 14. Bilang 40, 40. 44, 44. Oke? Kalau kalian ngerti pasti bisa nanti. Oke? Ini harus latihan. Lama-lama kalian pasti bisa sendiri. Mungkin di awal agak susah, tapi kalau kalian latihan terus, kalian pasti cepat bisa. Untuk menggunakan angka, kita biasanya ada satuan hitung. Bahasa Indonesia juga ada satuan hitung, sama dengan bahasa Mandarin. Oke, kita lihat dulu yang bahasa Indonesia ya. Oke, dalam bahasa Indonesia, kita ada kata seperti ini. Sebuah buku, seorang guru, secangkir kopi, sepucuk pistol. Oke, ini semua satuan hitung. Kalau satuan hitungnya salah, bakal jadi aneh kan? Nah, misalnya kita bisa bilang secangkir kopi.
dan sebiji kopi. Artinya beda kan? Nah, itulah guna satuan hitung. Dalam bahasa Mandarin juga persis seperti ini. Cuman satuan hitungnya tentu berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi kalian nggak boleh salah menggunakan satuan hitung. Kita coba lihat satuan hitung dalam bahasa Mandarin. Oke, satuan hitung yang paling umum digunakan yang ini, ke. Oke, jadi ke ini satuan hitung paling banyak digunakan. Jadi kalau nggak tahu satuan hitungnya apa, kita pakai aja ke. Nah, misalnya, yi ke tongxi. Oke, yi angka 1, ya kan? Ke, ini satuannya. Tongxi, ini objeknya. Yi ke tongxi, artinya sebuah barang. Nah, bisa juga yi ke ren, artinya satu orang. Seperti itu. Ren, ini objeknya. Ke, ini satuannya. Dan yi itu jumlahnya. Oke? Coba kalian lihat rumus yang di samping. Oke? Jadi, angkanya dulu, satuannya, baru objeknya. Oke, jadi satuan hitung yang bisa kita gunakan di sini, ke. Ke ini banyak sekali. Nanti kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Pakai aja ke untuk pemula sekarang. Nanti kalau kalian udah pandai, nggak boleh lagi salah. Oke, coba kita lihat ini. Shu artinya buku. Nah, satuan untuk shu kita pakai pen. Jadi kita bilangnya yi pen shu. Oke, hati-hati ya. Tadi kalau orang kita pakai yi ke ren, tongxi kita pakai yi ke tongxi. Kalau misalnya kue kita bisa pakai yi ke tan gao, sebuah kue, ya kan? Nah, tapi kalau buku, semua yang berbentuk buku kita pakai pen. Jadi bilangnya yi pen shu. Lihat contoh-contoh yang di samping ini. Misalnya 5 orang teman. 5 u. Untuk orang kita boleh pakai ke. Jadi 5 orang teman, 5个朋友. Oke? Nah, misalnya 3 buah buku. Kalau 3 itu san. Oke? Jadi san pen shu. Hati-hati ya, kalau buku kita pakai pen. Dan ini banyak yang lain lagi, nanti satu-satu kita belajar. Oke, untuk 3, san pen shu, 3 buah buku. Oke, bisa ya sampai di sini. Nah, sekarang kita mau lihat 2. 2 ini pengecualian. Jadi kalau yang lain sama seperti biasa. Jadi 9 ciu pen shu. Jadi kalau 8 buku, pa pen shu. Tapi kalau 2 buah buku, dia berubah. Nggak boleh pen shu, salah. Kita bilangnya liang pen shu. Oke? Jadi 2 kalau digabung dengan satuan, jadinya liang. Bingung kan? Memang. Jadi, tapi kalau kalian mengerti, nanti kalian bakal terbiasa. Sering-sering dipakai, kalian terbiasa nggak bingung lagi. Pas baru belajar ini mungkin agak bingung. Tapi 2 kita harus pakai liang, nggak boleh pakai Oke? Jadi kalau misalnya 2 orang teman, liang ke pengyou. 2 buah buku, liang pen shu. Barusan tadi kita udah lihat, seorang teman, yi ke ren, ya kan? Nah, kalau kita mau bilang seorang guru, jangan pakai yi ke lao shi, kurang bagus. Kita pakainya yi wei lao shi. Jadi, untuk orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, jangan pakai ke. Ke ini kurang sopan. Sama teman boleh. Tapi kalau sama guru, kita pakainya yi wei. Yi wei lao shi. Misalnya, 5 orang dokter, kita bilangnya 5位医生. Yisheng artinya dokter. Jadi, 5位医生, 5 orang dokter. Kalau ayah saya adalah seorang dokter, kita bisa bilang seperti ini. 我的爸爸是一位医生. Ayah saya adalah seorang dokter. Oke, jadi kalau untuk orang yang kita hormati, kita pakai wei, jangan pakai ke. Nah, hari ini kita udah banyak belajar ya. Pelajaran hari ini Lause tahu mungkin agak berat untuk kalian. Oke, sebelum tutup, Lause mau kasih kosakata baru untuk kalian. Coba lihat di sini. Hari ini kita belajar makanan dan minuman. Oke, dengar Lause baca ya. Hanbao, mianbao, regou,
水果果汁咖啡oke jadi 果汁 itu jus cafe kopi nah untuk dua ini 果汁咖啡 kita bisa pakai 一杯 jadi kita bilangnya 一杯咖啡 artinya segelas kopi secangkir kopi oke kalau yang di atas kita bisa bilang 一个汉堡 oke sebuah hamburger burger oke hanbao singkatnya oke hanbao 面包热狗水果果汁咖啡oke udah bisa ya hari ini sampai di sini dulu sampai jumpa lagi minggu depan 再见